Shalom semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Tentu setiap kita luar biasa di dalam Tuhan, amin. Ya, saat ini kita akan memulai ibadah kita, ibadah online kita bersama. Mari kita sama-sama, kita satukan hati, kita berdoa. Yes, Lord, terima kasih Tuhan, biar Engkau yang datang, Tuhan, Engkau yang bekerja dalam kehidupan kami lebih dan lebih lagi Tuhan. Biar dimanapun kami berada Tuhan, kami Tuhan menjadi orang-orang yang kuat di hadapan Engkau Tuhan. Engkau yang terus Tuhan, Engkau yang jaga kesehatan kami Tuhan, jaga keluarga kami Tuhan, jaga keuangan kami Tuhan. Dan kami Tuhan diberi selalu kesehatan yang berasal dari Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kami akan selalu memuji-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, ibadah online ini Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang lain Tuhan. Kami serahkan setiap ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir yang kami syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Yuk sama-sama kita naikkan pujian kita.
percaya Tuhan, saat kami menaikkan pujian, saat kami mengangkat tangan kami untuk menyembah-Mu Tuhan, Engkau yang hadir Tuhan memberikan kami sukacita, kemenangan dan kebebasan. Amin. Ya mari saudara sama-sama kita mau satukan hati kita mau menyembah Tuhan lebih dan lebih lagi, kita mau bawa setiap pujian kita ke hadapan Tuhan. Yes, karena kita punya Tuhan Allah yang hebat. Tuhan Allah yang maha tahu setiap permasalahan kehidupan kita, setiap persoalan kehidupan kita. Tuhan yang selalu setia ada dalam kehidupan kita, dalam setiap musim kehidupan kita. Tuhan selalu setia saudara. Dan begitu besar pengorbanannya untuk setiap kita. Bersyukur saudara. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dekat. Yes, amin, amin, Lord Jesus. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan. Jesus, sungguh mulia, sungguh mulia, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku Tuhan. Yes Lord Jesus, Jesus. Sungguh indah. Yes Lord, benar Tuhan, kami gak bisa pergi dari kasih-Mu Tuhan. Kami gak bisa Tuhan jauh dari Roh-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan, saat kami berlari kemanapun Tuhan, maka Engkau yang hadir Tuhan. Engkau dapat menemukan setiap kami Tuhan, dan selalu menerima kami apa adanya Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang baik Tuhan. Bahkan seluruh pengabdian Jesus Lord tak bisa membalas kesetiaan. Sungguh mulia, dan berharga.
besar Tuhan. dimengerti. Yes, Lord. Sungguh besar. Sungguh Jesus, 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 Lord. yang kau pikirkan Tentangku. tak terselami. Jesus, Jesus. Sungguh indah. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau sungguh indah, sungguh indah. Jesus, biarkan ku menyembahmu Tuhan, karena kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup memulihkan, Allah yang sanggup menyembuhkan, Allah yang selalu ada buat kami. Karena Tuhan El Shaddai. Jesus, 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 Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Kami percaya lawakanmu Tuhan, membebaskan kami Tuhan, menyembuhkanku, menguatkanku. Jesus, Jesus, Jesus. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa. Biar yang bernafas memuji-Mu. Jesus, Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Jesus, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku.
Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Buat kesempatan indah yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Buat waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami rindu Tuhan Yesus saat yang indah ini juga. Mendengar suara-Mu melalui firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah mengampuni setiap kami, Tuhan yang sudah menguduskan setiap kami, dan kami boleh layak ada di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya sebentar kami rindu untuk firman Tuhan. Tuhan sendiri yang bersabda, pakai lidah bibir hamba-Mu menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Sehingga setiap jiwa, baik yang ada tempat ini ataupun yang secara online Tuhan, ketika mendengar firman Tuhan, mereka boleh dikuatkan, mereka boleh teguhkan, mereka boleh kembali dibangkitkan Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan Yesus, ada janji-janji Tuhan di dalam setiap firman Tuhan yang hidup. Oleh karena itu Tuhan, hamba serahkan semua dalam tangan kemuliaan-Mu. Biar Tuhan melalui Roh Kudus yang bersabda Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan waktu yang indah ini dalam tangan kemuliaan-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan. Haleluya. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Nengok dulu kiri kanan bilang itu mah masih biasa-biasa aja kali. Kalau yang luar biasa pasti ada sesuatu yang ekspresinya yang lebih semangat. Yang mengerti dan setuju katakan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Yes, haleluya. Tepuk tangannya mana buat Tuhan. Haleluya. Katakan kepada kiri kananmu bilang, ini baru dahsyat. Haleluya. Dan saya percaya kalau kita memiliki Tuhan yang dahsyat, setiap kita anak-anaknya juga pasti dahsyat. Terlihat dari wajah setiap kita cerah-cerah banget hari ini. Haleluya. Kita bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan masih memelihara kita. Amin. Kesehatan itu paling mahal loh. Diberikan kesehatan aja sama Tuhan udah bersyukur deh. Amin. Merupakan anugerah bagi setiap anak-anak Tuhan kalau masih diberikan kesehatan. Amin. Yes, seberapa banyak uangmu tidak bisa membeli kesehatan loh. Haleluya. Oke, hari ini kita mau belajar. Seberapa besar wadah setiap kita yang kita persiapkan. Kita buka dulu ayatnya. Saya ajak kita buka ayat 2 Raja-Raja 4 ayat yang kedua sampai yang ketujuh. 2 Raja-Raja 4 ayat yang kedua sampai yang ketujuh. 2 Raja-Raja 4 ayat yang kedua sampai yang ketujuh. Yang udah ketemu bilang, oh yes. Oke, sama-sama kita baca 2 sampai 7 ya. 2, 3. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak mempunyai sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong. Tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah. Tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Yang mengerti katakan haleluya. Di sini kita baca begitu Tuhan sedang hendak memberkati seorang janda. Dia suruh siapin, ayo siapin bejana-bejanamu katanya, siapin bejana-bejana dalam rumahmu. Setelah itu kunci ya minta sama tetangga-tetanggamu.
Nah jangan terlalu sedikit ya bejana-bejana yang kamu siapin. Katanya seperti itu. Lalu udah siapin bejana-bejananya. Begitu dapat dia kunci pintunya. Dia beserta dengan anak-anaknya. Mari dekatan. Buli-buli itu dituang bejana-bejananya semua. Nah ketika sampai bejana yang terakhir. Begitu bejananya terakhir selesai habis dituang. Udah begitu mari dekatkan lagi bejana yang lain. Anaknya bilang sudah habis. Begitu dibilang sudah habis, langsung minyaknya berhenti. Minyaknya langsung. Begitu udah habis, minyaknya berhenti. Ini sama juga dengan kehidupan setiap kita. Hari-hari ini. Di sini saya mempunyai satu ilustrasi. Oke. Di sini ada ilustrasi. Yang saya persiapkan hari ini. Oke. Ketika saya menuangkan, ketika saya sedang mencurahkan atau memberikan. Ini karet-karet ini. Saya mau taruh, buang. Saya buang. Karet-karet ini berhamburan, berceceran. Berceceran, kemana-mana berhamburan. Karena tidak ada tempat yang menampungnya. Tapi beda ketika saya menyediakan. Di sini ada wadah. Nah saya mulai, memberikan semuanya. Saya curahkan semuanya. Saya curahkan, mana yang paling penuh? Mana yang paling penuh? Mana yang paling penuh? Mana yang bisa terisi sampai penuh dan mana yang paling banyak? Ketika terisi penuh semuanya, rata-rata oke, semuanya terisi penuh. Mana menurut setiap kita yang terbanyak? Mana yang terbanyak? Ketika penuh sama-sama penuh. Mana yang terbanyak? Otomatis yang paling besar, yang paling banyak. Dan yang paling sedikit, yang mana? Yang paling kecil, betul. Ini udah otomatis. Yang paling besar, ini pasti paling banyak. Dan yang sedang ini, ya ketika sama-sama penuh ya, saya berbicara tentang ketika sama-sama penuh dicurahkan dari atas. Dan saya memberikan ini semuanya, saya lemparkan semua dari atas. Dan saya menginginkan semuanya sama-sama penuh. Nah yang paling dikit pasti yang paling kecil. Sama dengan kehidupan setiap kita anak-anak Tuhan. Hari-hari ini. Apa yang kamu minta? Apa yang kamu perlukan? Apa yang kamu doakan? Apa yang setiap kita harapkan Tuhan turut campur dalam kehidupan setiap kita? Yang menjadi pertanyaannya kalau sampai hari ini belum dijawab atau terjawab, yang menjadi pertanyaannya, sudah adakah bejana atau sudahkah setiap kita mempersiapkan bejana dan seberapa besar bejana-bejanamu yang engkau persiapkan masing-masing di dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Bukan Tuhan membedakan kasihnya atau kok dia diberkati, kenapa dia langsung sudah dijawab? Kenapa kok aku belum dijawab? Bukan seperti itu. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan setiap kita. Yang menjadi pertanyaannya tanpa kita sadari berbalik lagi kepada diri kita masing-masing. Adakah bejana atau sudah siapkah? Atau seberapa besarkah bejana-bejana yang engkau siapkan? Ketika kita sudah mempersiapkan bejana-bejana kita seberapa besar, ini akan Tuhan isi. Dan setiap kita pasti berbeda-beda. Saya percaya setiap kita pasti berbeda-beda. Tergantung masing-masing setiap kita yang hari-hari ini mempersiapkannya. Karena kita tidak pernah tahu loh. Yang kelihatannya rohaniawan belum tentu bejananya besar. Yang kelihatannya biasa-biasa saja belum tentu dia yang paling kecil. Belum tentu. Yang tahu cuma Tuhan dan kita sendiri. Ketika kita mau mengintrospeksi, kita sadar kita bisa
introspeksinya. Seberapa besar bejanamu? Dan hari ini kita mau belajar. Kita mau belajar untuk menyiapkan bejana. Untuk kita mau belajar yang sudah menyiapkan. Mau memperbesar bejananya kita. Agar pengiringan kita kepada Tuhan semuanya tidak akan pernah sia-sia. Yang mengerti dan setuju katakan. Ya, saya percaya setiap kita mau lebih dan lebih lagi. Seperti tadi. Dan saya percaya Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya hari ini. Kesehatan itu satu berkat bukan? Berkat itu bukan cuma dinilai dengan materi, keuangan. Sukacita, damai sejahtera itu berkat apa bukan? Berkat loh. Enggak semua orang bisa sukacita. Banyak uang bisa sukacita gak? Siapa bilang? Baru-baru ini orang PIK. Kalau udah tinggal di PIK, image-nya pasti, oh dia pasti lumayan. Lumayan kan? Bener kan lumayan? Lumayan nih. Mau bunuh diri. Cantik lagi. Begitu dilihat fotonya, orang pada broadcast cantik. Kurang apa? Cantik iya. Pasti tinggal lumayan. Kok mau bunuh diri? Satu lagi di broadcast lagi. Cantik lagi. Saya lihat, cantik sekarang. Punya suami. Mobil bagus. Katanya main gila. Kurang apa sebenarnya? Ya itu dia. Berkat sukacita damai sejahteranya yang digondol. Enggak tentu orang banyak uang, dihitung dengan materi, itu berbahagia loh. Uang tidak bisa membeli segala-galanya. Damai sejahtera, sukacita, itu merupakan berkat Tuhan. Hari ini kita mau belajar. Bagaimana sih caranya? Supaya kita dapat mempersiapkan wadah kita yang besar lagi. Karena ketika kita mempersiapkan wadah kita yang besar, saya percaya itu terus akan diisi sama Tuhan. Dan bagaimana caranya? Supaya terus itu bisa diisi. Yes, poin yang pertama. Kita harus mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Hari-hari ini, ayo berbalik. Memang lebih berat rasanya untuk sekarang ini mempererat. Karena kenapa? Untuk ibadah aja susah, gak gampang-gampang. Bener gak? Untuk ibadah dibatasin orang-orangnya. Bagaimana caranya? Kalau enggak takut COVID. Ya benar, keadaan sekarang seperti itu. Untuk datang beribadah itu enggak mudah. Nah kita ini orang-orang yang beruntung kalau kita bisa mas. Memiliki waktu yang indah dan Tuhan percayakan. Amin. Iya untuk kita bersekutu itu bukan satu hal yang mudah. Bukan satu hal yang mudah. Karena kenapa? Begitu kita buka YouTube secara online. Ada bedanya apa enggak? Ada beda enggak? Ada beda enggak? Jujur-jujuran. Beda enggak? Tetap. Ada sesuatu yang berbeda. Jangan heran kalau hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan yang jalannya melengkong. Jangan heran kalau di instanya ngomong berbicara tentang Tuhan. Tetapi begitu itu keluar lagi. Sekarang itu gampang sekali. Online itu udah terang-terangan. Ketika Anda ingin menjadi orang yang terkenal, justru Anda akan disorot. Apapun yang diperbuat, itu disorot benar-benar. Oleh karena itu, mari hari-hari ini justru kita yang semakin mengerti firman Tuhan dan semakin mau lebih erat lagi, lebih dekat lagi sama Tuhan. Yuk, perbaikin hubungan kita dengan Tuhan. Karena ini waktu-waktunya ini, hari-hari ini emang sedang ditampi, sedang disaring untuk dicari seberapa banyak sih yang benar-benar tetap setia dan tetap mau dekat sama Tuhan. Bagaimana cara kita mempererat hubungan kita dengan Tuhan? Ya tanpa kita ragu lagi, memperbanyak hubungan kita dengan lewat doa kita. Kalau dulu doanya misalkan seandainya cuma hanya 5 menit, sekarang kita tambah lagi jamnya. Jadi berapa? Jadi berapa?
Pelit dasar 10 menit. Dari 5 menit katanya naik dulu pelan-pelan. Bertahap katanya naik 10 menit. Bertahap. Untuk hari ini 10 menit, besok naik lagi ya Pak. Gitu. Iya, setiap hari naik dong, tambahin. Nah, itu memang sesuatu yang tidak bisa dilihat. Doa tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Tetapi tanpa kita sadari, itu berpengaruh di dalam rohnya kita. Berpengaruh di dalam kehidupan setiap kita. Semakin kita dekat, semakin kita bisa lebih peka lagi. Coba anak-anak atau orang tua pejamkan matamu. Begitu di rumah kamu mendengar suara derap kaki. Kamu tahu nggak papa kamu apa mama kamu yang datang? Tahu nggak? Bohong kalau nggak tahu. Kalau nggak tahu berarti anak kurang ajar. Kelewatan. Kita itu pasti tahu. Mami pulang. Papi aku pulang nih. Belajar. Cepet. Di meja tadinya HP. Terus begitu mami datang terus mau masuk ke dalam kamar. Apalagi mau buka pintu kamar. Cara buka pintu kamar pun kita tahu. Beda gak antara mami dengan papi? Mama dengan papa? Ayah dengan ibu, beda gak buka pintu? Beda. Cici, koko aja, kakak, adik aja kita tahu. Buka pintunya lain caranya. Nah itu dia, berarti hubungan kita dekat, erat dengan orang tua kita, dengan saudara-saudara kita. Begitu juga kalau kita mau hubungan erat dengan Tuhan. Kita tahu ini Bapa atau ini iblis. Amin. Amin. Yes. Erat hubungan kita dengan Tuhan. Oke. Saya percaya. Ketika kita bisa mempererat hubungan kita lewat doanya kita perbanyak. Kalau kita nengok ke kiri atau ke kanan kita pasti akan jatuh. Hari-hari ini. Ayo. Jika kita tidak bisa terbang. Maka kita bisa berlari. Jika kita tidak bisa berlari hari-hari ini. Maka bagi kita cukup untuk berjalan. Tetapi jikalau kita tidak bisa berjalan hari-hari ini. Jangan takut dan jangan gentar. Kita bisa merangkak. Yang terpenting hari-hari ini. Setiap kita anak-anak Tuhan harus bergerak maju ke depan. Amin. Itu dia pedoman hidup setiap anak-anak Tuhan. Jangan takut dan jangan gentar hidupmu. Maju terus. Jangan nengok orang lain berbuat apa. Biarkan mereka terbang. Kita bisa berlari, kita dengan larinya kita cukup. Biarkan dia terus berlari. Kita bisa berjalan cukup. Asal kita maju ke depan. Amin. Haleluya. Jangan banding-bandingkan kita dengan orang lain. Amin. Jangan bangga ketika kita bisa berbuat baik kepada orang lain. Jangan berhenti sampai di situ. Karena ketika kita berbuat baik, tidak menghasilkan orang yang baik. Tetapi orang yang baik pasti melakukan semua perbuatan yang baik. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Allah kita. Yes, haleluya. Jangan bangga kalau Anda bisa menolong orang lain. Baru sekali menolong orang lain terus Anda bangga, membanggakan diri Anda sendiri. Jangan cukup bangga sampai di situ. Ingat dan sadar. Karena ketika Anda berbuat baik, belum tentu menjadikan Anda itu menjadi orang yang baik sepanjang hidup Anda. Karena perjalanan hidup kita masih panjang, masih ada. Tetapi ketika kita terus berusaha menjadi orang yang baik, Anda akan menghasilkan semua perbuatan-perbuatan baik di dalam kehidupan Anda. Amin. Yes, itu yang kita uber, itu yang kita kejar. Lakukan terus yang terbaik pokoknya. Jadi orang yang baik. Melakukan yang terbaik. Jangan dinilai-nilai, jangan dihitung-hitung. Jangan nengok ke kanan atau ke kiri atau mengharapkan balasan. Menjadi orang baik itu tidak pernah mengharapkan balasan. Apa yang sudah, tangan kanan memberi, tangan kiri gak usah tahu deh. Lakukan aja apa yang kita bisa. Tanpa pamrih. Karena Tuhan, Bapa kita yang di surga yang akan membalas semuanya. Amin. Itu dia hubungan kita dengan Tuhan. Lewat doanya kita lakukan terus. Kita buka ayatnya. Matius 22 ayat 37.
Matius 22 ayat 37. Yang udah ketemu bilang oh yes. Saya tunggu. Matius 22 ayat yang ke-37. Yang udah ketemu bilang oh yes. Oke, sama-sama kita baca. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, melakukan semua apa yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap kita, dengan segenap jiwa kita dan dengan segenap akal budinya kita. Itu dia yang Tuhan mau. Mengasihi Tuhan, lakukan yang terbaik, nggak usah lihat orang, nggak usah lihat manusia, dengan hati yang tulus, karena kelihatan loh perbuatannya. Ketika Anda melakukan sesuatu hanya untuk mendapat pujian, beda dengan ketika Anda melakukan segala sesuatu dengan tulus, tanpa pamrih. Beda loh. Oleh karena itu, mari hari-hari ini, kalau engkau bilang engkau mengasihi Tuhan Allahmu, lakukan apa yang kita bisa dengan tulus. Haleluya. Dan saya percaya Tuhan yang akan membalas semuanya dalam kehidupan kita. Dan tanpa kita sadari, kita memperbesar wadahnya setiap kita. Untuk menjadi terus semakin besar, semakin besar. Kita tidak bisa memaksakan suami kita, anak kita, mama kita, papa kita, ayah kita itu untuk mempersiapkan wadah yang besar sama dengan kita. Tidak bisa. Karena wadah setiap kita itu masing-masing berbeda. Tergantung hubungan kita dengan Tuhan. Seberapa erat hubunganmu dengan Tuhan. Yang tadi poin pertama. Semakin kau dekat dengan Tuhan. Semakin kau mengenal Bapa di surga. Semakin kau mengenal. Begitu cium, begitu Bapa datang aja kamu udah tahu. Papaku datang nih. Dari hawanya loh. Belum dari derap langkahnya. Dari hawanya. Karena setiap kita ini mengeluarkan hawa badan wanginya itu yang berbeda-beda. Begitu papa kita datang, bapak gua nih datang nih. Itu dia yang dahsyat, yang luar biasa. Persiapkan hatimu. Tuhan tidak pernah memberi kita itu semua yang kita inginkan. Kenapa ya kita berdoa, kok Tuhan nggak memberikannya? Sampai hari ini belum. Tuhan jawab, iya memang benar. Tuhan tidak memberi apa semua yang kita inginkan. Tetapi satu hal, Tuhan selalu menuntun kita ke jalan yang terbaik dan yang lurus. Itu yang dahsyat dan luar biasa. Kita tidak pernah tahu jalan mana yang lurus. Yang kita lihat mungkin kelihatan lurus. Bisa saja berliku-liku, berkelok-kelok, berbelok-belok. Tetapi Tuhan Maha tahu. Yang mungkin yang kita minta itu belum yang terbaik. Bukan yang terbaik buat setiap kita. Oleh karena itu Tuhan tidak memberinya, tidak menjawabnya. Jangan kecil hati, jangan tawar hati hari-hari ini. Tadi kita bilang, kalau kita masih sehat aja suatu anugerah. Orang punya banyak duit, benar-benar kesaksian orang banyak duit kena COVID. Apapun dijual, udah habis berapa? Miliar. Untuk sembuhin COVID loh. Coba kita cari baru juta aja belum tentu gampang, benar kan? Juta belum tentu gampang, 100 juta belum tentu lebih gampang lagi. Apalagi sekarang habis ini begini, untuk sembuhin COVID. Uang yang dicari dari dia ketika dia bisa berusaha. Maksudnya untuk hari tua. Begitu sekarang udah tua, udah mulai itu agak tua, dihabiskan untuk sembuhin COVID. Padahal masih panjang lagi loh. Benar sembuh, sekarang udah sembuh. Tapi udah kehilangan uang yang dari muda tuh, yang dicarinya. Terus hidup masih panjang, masih berjalan lagi. Nah ini kita gak pernah tahu. Hidupnya ini masih berpanjang loh. Sampai kapan waktunya? Tidak ada satu orang pun yang tahu. Itu masih puji Tuhan sembuh. Ada lagi yang udah habis banyak duit. Tahu-taunya meninggal. Nah loh, oleh karena itu kita bersyukur. Kita masih diberikan kesehatan, amin. Haleluya. Kau masih bisa berkumpul lagi. Walaupun enggak seberapa kita
Tapi kita masih boleh ada bersama-sama untuk mengikuti ibadah. Ini satu benar-benar hal yang luar biasa. Oleh karena itu hari ini saya katakan, yuk saudara-saudara, hari kemarin sudah berlalu. Hari esok nggak ada yang tahu. Benar kan? Tetapi hari ini yang sedang kita jalani. Jikalau Anda ingin berubah, jikalau setiap kita mau memulai sesuatu yang baru, jikalau kita mau melakukan yang terbaik, jikalau kita mau diubah, jikalau kita mau menjadi suatu pribadi yang baru, jikalau setiap kita mau mewujudkan sesuatu yang baru, menciptakan sesuatu yang baru, berkreasi dan mau lebih dekat lagi kepada Tuhan, dimulai dari hari ini, bukan besok atau kemarin, bukan. Itu sudah berlalu. Yang kemarin sudah berlalu. Yang besok kita nggak pernah tahu. Tetapi dimulai segala sesuatu dari hari ini. Kasih tahu kiri kanan Anda. Mulai hari ini. Jangan sia-siakan segala sesuatu. Kalau engkau mau mempersiapkan wadahmu lebih besar lagi. Dimulai dari hari ini. Dan poin yang kedua. Kita lanjutkan 2 minggu lagi. Tuhan memberkati. Haleluya. Saya undang kita semua pemusik. Kita berdoa sama-sama, kita tundukkan kepala kita. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Buat kasih setiamu, buat kebaikanmu Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Tuhan begitu baik. Tuhan memberikan yang terindah dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, kami mau belajar untuk terus mempersiapkan wadah yang lebih besar dan lebih besar lagi. Tuhan mengajarkan kepada kami dan mengingatkan kepada kami untuk kami boleh mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Bukan melihat ke belakang. Bukan melihat Tuhan Yesus hari kemarin. Atau tunggu dulu hari esok. Tetapi kami mau mulai dari hari ini Tuhan Yesus. Ketika kami mau bergerak hari ini. Kami perbesar wadah kami. Semakin erat lagi dengan Tuhan. Berhubungan yang erat dengan Tuhan. Dan kami tidak mau melihat orang lain mau terbang. Kalau kami tidak bisa terbang, maka kami akan terus berlari. Jikalau kami Tuhan tidak bisa berlari, kami akan berjalan. Jikalau kami tidak bisa berjalan, kami terus akan merangkak. Yang terpenting Tuhan satu hal, kami terus bergerak maju hari-hari ini. Karena kami tahu Tuhan, ada janji Tuhan di depan kami. Kami percaya, Tuhan tidak memberi semua yang kami inginkan. Tetapi Tuhan memenuhi janjinya. Tuhan menuntun kami, Tuhan selalu menuntun kami untuk melewati jalan yang terbaik dan jalan yang lurus. Tuhan tahu yang terbaik buat kami Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kemuliaan-Mu. Meteraikan semua yang kami dapat hari ini dengan darah anak domba-Mu. Biar menjadi rema bagi setiap kami. Ketika kami membutuhkan, ketika kami lagi lemah, kami teringat firman yang kembali menguatkan, meneguhkan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama-Mu yang kudus, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan, kita diberkati sama-sama, katakan amin. Haleluya. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui rekening. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Saudara juga dapat membagikan link YouTube ini ke kerabat dan media sosial. Tuhan begitu baik, Engkau yang ajarkan kami supaya kami punya kehidupan, punya wadah yang bagus. Dalam hidup ini Engkau pakai hamba-Mu dengan luar biasa. Kami mau doa untuk doa syafaat dan doa berkat. Engkau yang buat bumi ini jauh dari bencana alam, gempa bumi, kebanjiran, angin topan, COVID-19. Engkau jamah negeri kami yang kami cintai, Republik Indonesia, Sabang sampai Merauke, Papua sampai di Aceh. Lindungilah Indonesia jauh dari bencana alam, gempa bumi, kebanjiran, angin topan, tsunami, air balongso, dan virus COVID-19. Lindungilah para pemerintahan kami, termasuk presiden kami. Tuhan, damai sejahtera memberkati negeri kami, negeri kami diberkati dengan melimpah susu dan madu.
Tuhan buka pintu sorgamu lah jamah anak-anakmu di tempat ini. Mereka akan raih firman-Mu menjadi kemenangan demi kemenangan. Berkatin rumah tangga mereka. Berkatin kesehatan mereka. Berkatin keluarga mereka satu persatu. Berkati pekerjaan mereka. Berkati keuangan mereka. Mereka bukan menjadi minta, mereka akan menjadi pemberi. Damai sejahtera menyertai kami. Kami akan menjadi kepala bukan jadi buntut. Persekutuan dipimpin Roh Kudus pada siang hari ini. Sampai Tuhan datang menjemput kami di awan yang permai. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.